Al-Tibyan fi Adab Hamalah Al-Quran. Al-Nawawi. 1. Pembukaan. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, Maha Memberi, yang memiliki anugerah, keutamaan dan kebaikan, yang menunjukkan kita kepada keimanan, dan mengutamakan agama kita atas agama-agama lain, dan memberi anugerah kita dengan mengutusnya makhluk yang paling mulia di sisinya, dan yang paling utama menurutnya, kekasihnya, hambanya dan utusannya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan beliau Allah menghapus menyembah berhala, dan Allah memuliakan beliau dengan mukjizat yang terus dalam silih bergantinya waktu, yang dengan mukjizat itu Allah menantang seluruh manusia dan jin, dan dengan mukjizat itu Allah membungkam setiap orang yang sesat dan durhaka. Dan Allah menjadikannya penenang bagi hati-hati orang yang memiliki pandangan hati dan pengetahuan, tidak rusak karena banyaknya perulangan dan perubahan waktu, dan Allah menjadikannya mudah untuk diingat sehingga anak-anak kecil dapat menghafalkannya, dan Allah menanggung penjagaannya dari datangnya perubahan kepada pembaruan. Mukjizat tersebut dijaga dengan pujian Allah dan anugerahnya selama perubahan siang dan malam, dan ditunjukkan untuk memperhatikan ilmu-ilmunya orang yang salah pilih terdiri dari ahli kecerdasan dan ketekunan. Lalu mereka mengumpulkan di ilmu-ilmu Al-Quran dari setiap cabang yang menjadikan jelas bagi dada ahli keyakinan. Aku memuji Allah atas hal tersebut dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung terkhusus nikmat iman, dan aku minta Allah anugerah untukku dan untuk seluruh kekasihku dan seluruh orang Islam dengan keridoan, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, persaksian yang menghasilkan ampunan, menyelamatkan pemiliknya dari neraka, mendatangkan pada menempati surga. Amma ba'du, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah ini. Semoga Allah menambah kemuliaan dengan agama yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam, dan Allah mengutus kepada umat ini Muhammad sebaik manusia. Untuk beliau dari Allah sebaik solawat barokah dan salam, dan Allah memuliakan umat ini dengan kitabnya sebaik kalam, dan di dalam jam ukuran tersebut Allah mengumpulkan seluruh apa yang dibutuhkan seperti kabar kau awal dan akhir, pengingat dan contoh-contoh, adab dan macam-macam hukum, dan dalil-dalil yang memutus yang jelas dalam menunjukkan terhadap keesaannya, dan selain itu dari setiap apa yang dibawa para utusannya yang menghancurkan bagi 2. ahli penyimpangan dan kesesatan yang rendah, dan Allah menggandakan pahala dalam membacanya, dan memerintahkan kita untuk memperhatikan dan memuliakan, dan menetapi adab kepada Al-Quran, dan menyerahkan tenaga untuk menghormati, dan telah menulis tentang keutamaan membaca Al-Quran sekelompok para pilihan dan para ilmuwan, kitab-kitab yang diketahui oleh orang-orang yang memiliki akal dan pemahaman, tetapi telah lemah keinginan untuk menghafalkannya, bahkan untuk melihatnya, maka tidak dapat mengambil kemanfaatannya kecuali beberapa orang yang memiliki pemahaman. Dan aku melihat penduduk negaraku Damaskus, semoga Allah menjaganya dan melindunginya, dan seluruh negara Islam memperbanyak dalam memperhatikan membaca Al-Quran Aziz, mempelajarinya dan mengajarkannya, memaparkannya dan mempelajarinya, bersama-sama dan sendiri-sendiri. Mereka bersungguh-sungguh di malam hari dan siang hari. Semoga Allah menambah mereka mencintai Al-Quran dan seluruh macam-macam taat, seraya mengharapkan ridha Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka hal tersebut mengajakku untuk mengumpulkan ringkasan tentang adab penghafal Al-Quran, dan sifat-sifat menghafalnya dan pencarinya, karena Allah telah mewajibkan nasihat akan kitabnya, dan di antara nasihat karenanya adalah menjelaskan adab penghafal Al-Quran dan pencariannya, dan menunjukkan mereka pada saat itu, dan mengingatkan mereka terhadap nasihat. Dan aku mendahulukan ringkasan, dan menjauhi panjang dan memperbanyak, dan aku meringkas di setiap bab pada ujung-ujungnya, dan aku membuat isyarat dari setiap macam adabnya pada sebagian macam-macamnya. Maka dari itu yang sering aku sebut dengan membuang sanad-sanadnya, walaupun sanad-sanadnya alhamdulillah dalam diriku termasuk yang hadir, karena maksudku adalah mengingatkan pada asal tersebut, dan isyarah pada apa yang aku ingatkan di situ. Sebab dalam memilih meringkasnya adalah mendahulukan menghafal dan memperbanyak memberi manfaatnya dan penyebarannya. Lalu yang terjadi dari sulitnya nama-nama dan bahasa di bab di akhir kitab, agar sempurna pemanfaat pemiliknya, dan hilang keraguan untuk mencarinya. Dan masuk jika kandungan tersebut dan di antara bab jumlah-jumlah kaidah, dan kebaikan dari kepentingan faedah-faedah, dan antara hadis sahih dan dhaif yang disandarkan pada perawinya dari imam-imam. 3. Yang tetap.
Dan mereka tidak mengerti tentang hal tersebut di beberapa keadaan. Dan ketahuilah bahwa ulama hadis dan lainnya memperbolehkan amal dengan hadis dhaif dalam keutamaan amal. Beserta ini maka saya meringkas pada yang sahih, kakak tidak saya sebut yang dhaif kecuali di sebagian keadaan. Dan hanya kepada Allah yang mulia tawakalku dan peganganku. Dan hanya kepadanya pasrahku dan sandaranku, dan aku memintanya menapaki jalan kebenaran, dan terjaga dari ahli penyimpangan dan pengingkaran, dan selalu terhadap hal tersebut dan lainnya dari kebagusan dalam tambahan, dan aku mendekatkan diri kepada Allah agar menunjukkanku pada ridhonya, dan agar menjadikanku termasuk orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya sebaik takwa, dan agar menunjukkanku dengan sebaik niat, dan memudahkanku setiap macam-macam kebaikan, dan menolongku pada macam-macam kemuliaan. Dan menetapkan atas hal tersebut sampai mati, dan agar Allah memberlakukan hal tersebut kepada seluruh kekasihku, dan seluruh orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, dan yang mencukupiku adalah Allah dan sebaik yang dipasrahi, dan tiada daya dan kekuatan kecuali pada Allah yang maha tinggi dan la agung. Kitab ini mencakup 10 bab. Bab pertama tentang pembahasan keutamaan membaca Al-Quran dan penghafalnya. Bab kedua tentang mengumpulkan Al-Quran dan pembacanya atas lainnya. Bab ketiga tentang memuliakan ahli Quran dan larangan tentang menyakiti mereka. Bab keempat tentang adab mengajar Al-Quran dan yang mempelajarinya. Bab kelima tentang adab penghafal Al-Quran. Bab keenam tentang adab Al-Quran, dan ini mayoritas kitab dan tujuannya. Bab ketujuh tentang adab semua manusia dengan Al-Quran. Bab ke-8 tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan di waktu-waktu dan keadaan tertentu. Bab ke-9 tentang menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf. Bab ke-10 tentang menjelaskan lafaz-lafaz kitab ini. 4. Bab pertama, berbagai macam keutamaan pembacaan Al-Quran dan PENGAAFALNYA. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Fatir 29-30. Kami meriwayatkannya dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terbaik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadits ini diriwayatkan Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, yang merupakan kitab paling sahih sesudah Al-Quran. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran sedang ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat pencatat amal yang mulia dan taat. Orang yang membaca Al-Quran sedang ia tersendat-sendat dan terasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Tanda kuadrat hadits riwayat Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kusyairi An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya. Diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah yang baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan 5. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma yang tidak ada baunya dan rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihanah, baunya harum dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti handolah yang tidak ada baunya dan rasanya pahit. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda kubik. Diriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan dengan kitab ini Al-Quran, dan merendahkan golongan lainnya. Hadits riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak boleh iri hati, kecuali dalam dua perkara, seorang lelaki yang dianugerahi Allah pengetahuan tentang Al-Quran, lalu dia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Dan seorang lelaki yang dianugerahi Allah harta, lalu ia menafkahkannya sepanjang malam dan siang. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kami riwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz, tidak boleh ada iri hati, kecuali dalam dua perkara, seorang lelaki yang dianugerahi Allah harta, lalu membelanjakannya di jalan yang benar dan seorang lelaki yang dianugerahi al-hikam ilmu, lalu memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. 6. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Ta'ala, maka ia mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadits Hasan. Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Ar-Rabb berfirman, barang siapa disibukkan dengan membaca Al-Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya sebaik-baik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta, dan kelebihan kalam Allah di atas kalam yang lain adalah seperti kelebihan Allah Ta'ala di atas makhluknya. Hadits riwayat Tirmidzi dan ia berkata, hadits Hasan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga tubuhnya sesuatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang kosong. Hadits riwayat Tirmidzi dan ia berkata, hadits Hasan sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibnu Aish dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah, dan naiklah serta bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Berkata Tirmidzi, hadits Hasan sahih. Diriwayatkan dari Muaz bin Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah memakaikan mahkota pada kedua orang tuanya di hari kiamat. Sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di rumah-rumah penghuni dunia. Maka bagaimana dugaanmu dengan .mn orang yang mengamalkan ini? Hadits riwayat Abu Dawud, tanda kuadrat. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Fadail Al-Quran isnadnya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bacalah Al-Quran, karena Allah Ta'ala tidak menyiksa hati yang memahami Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Maka siapa yang masuk di dalamnya, ia pun aman. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, berilah dia kabar gembira. Diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Hamani, ia berkata, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tanda kubik, apakah Anda lebih menyukai orang yang berperang, berjihad, atau membaca Al-Quran? Sufyan menjawab, membaca Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 8. Bab kedua, keunggulan bacaan Al-Quran dan pembacaannya di atas lainnya. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Ali Ansari Al-Badri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang paling layak mengimami salat orang banyak laki-laki ialah yang paling pandai membaca kitabullah Ta'ala di antara mereka. Hadits riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, para ahli baca Al-Quran yang hadir di majelis Umar dan tempat musyawarahnya adalah orang-orang dewasa dan pemuda. Hadits riwayat Bukhari dalam kitab Sahihna. Ketahuilah bahwa mazhab yang sahih dan terpilih yang diandalkan oleh para ulama, ialah bahwa pembacaan Al-Quran lebih utama daripada tasbih dan tahlil serta zikir-zikir lainnya.
Terdapat banyak dalil yang mendukung hal itu, wallahu a'lam. 9. Bab ketiga, menghormati ahlil Quran dan larangan mengganggu mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj 32. Allah Ta'ala berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Asy-Syu'ara 215. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab 58. Dalam bab ini terdapat hadits Abi Mas'ud Al-Ansori dan hadits Ibnu Abbas yang terdahulu dalam bab kedua. Diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari, ia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Ta'ala ialah menghormati orang tua yang muslim dan penghafal pengkaji Al-Quran yang tidak melampaui batas dan tidak menyimpang darinya serta menghormati penpuasa yang adil. Hadits Hasan riwayat Abu Dawud. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, sunannya dan Al-Bazar dalam musnadnya. 10. Berkata Abu Abdillah Al-Hakim dalam Ulumil Hadits, ini hadits sahih. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, adalah Nabi mengumpulkan antara dua orang dari korban-korban yang tewas dalam perang Uhud, kemudian beliau berkata, yang mana di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al-Quran? Jika ditunjukkan kepada salah satunya, beliau mendahulukannya dalam liang lahat. Hadits riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa mengganggu waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Hadits riwayat Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahihain dari Nabi bahwa beliau bersabda, barang siapa salat subuh, ia pun dalam jaminan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntutmu dengan sesuatu dari jaminannya. Diriwayatkan dari dua Imam Agung Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, keduanya berkata, jika ulama bukan waliullah, maka Allah tidak punya wali. Berkata Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi kami dan kamu taufik untuk mendapat keridaan-Nya dan menjadikan kita termasuk orang yang takut kepadanya dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, bahwa daging para ulama, beracun dan kebiasaan Allah dalam menyingkap tabir orang-orang yang merendahkan mereka sudahlah diketahui. Dan siapa yang menjelekkan para ulama, maka Allah Ta'ala menimpakan cobaan padanya sebelum kematiannya dengan kematian hati. Allah Ta'ala berfirman. 11. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa siksa yang pedih. An-Nur 63. 12. Bab keempat, adab-adab pengajar Al-Quran dan pelajarnya. Bab ini bersama dua bab sesudahnya adalah tujuan dari kitab ini dan isinya panjang dan luas sekali. Saya tunjukkan kepada tujuan-tujuannya secara ringkas dalam pasal-pasal supaya mudah menghafal dan mengamalkannya insya Allah. Keikhlasan niat. Yang harus dilakukan pertama kali oleh guru mengaji dan pelajarnya ialah mengharapkan ridha Allah Ta'ala dengan pembelajaran itu. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah 5. Diriwayatkan dalam Sahihain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat dan setiap orang mendapat balasan dari yang diniatkannya. Hadits ini termasuk dasar Islam. Kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya manusia terpelihara sesuai dengan kadar niatnya.